Jadi pokoknya prinsipnya gini, barang siapa yang buta di sini hari ini, maka dia akan buta besok lusa, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ketika dia mau pulang bingung. Karena nggak tahu jalan. Nah, dikatakan di Quran wa adallu sabila. Dia tersesat jalan. Jadi barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan. Jalan apa? Ya jalan pulang. Artinya kita tidak bisa pulang ke tempat asal kita. Kan kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Paham? Hanya yang sudah bangun yang bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Jadi pesan leluhur kita mengatakan maraneh kudu bisa ngahudangkeun kanu sare, maksudnya diri kita sendiri yang harus bangun. Nah, bangun itu bahasa Arabnya bangkit. Nah, bangkit itu bahasa lainnya adalah qiyam. Makanya hari kebangkitan disebut hari kiamat. Loh, kok kiamat jadi hancur? Bingung saya. Kan qiyamul lail, kamu sedang tidur, hudang tah tengah peuting, disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya, qiyamu itu artinya bangkit, lail itu malam. Qiyamul lail bangkit tah malam. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Banyak yang bangkit malam cuma pipis aja. Betul nggak? Jadi qiyamul lail itu artinya bangkit malam gitu aja. Syukur kalau tahajud, syukur. Jadi belum tentu yang qiyamul lail itu ya tahajud, belum tentu, tidak identik qiyamul lail dengan tahajud. Kan banyak yang pagi tengah malam juga marah-marah. Paham? Ini soal bahasa, tapi harus dipahami. Karena kita jangan terjebak oleh bahasa. Walaupun bahasa itu ya cuma sekedar alat komunikasi, tapi itu penting. Oke, sekarang saya mulai masuk. Tidak mungkin kita bisa membangunkan orang yang tertidur kalau kitanya masih tidur. Tidak mungkin kita mengajarkan kesadaran kalau kita sendiri belum sadar. Tidak mungkin kita bisa nepakan upoho, mengingatkan orang yang lupa kalau kitanya sendiri masih lupa. Makanya ada ajaran lain ya di Tatar Sunda ini, sing bisa nepakan upoho. Nepak itu begini nih, nepak itu. Nepakan upoho, mengingatkan orang yang lupa. Lupa pada apa? Lupa pada jati dirinya, itu yang paling penting. Bukan lupa utang. Kalau mengingatkan utang mah kalian lancar. Janji 3 hari, 2 hari aja belum sampai janjinya udah diingatkan pakai WA. Dasar. Itu orang yang kekurangan begitu. Takut aja, ya. Takut nggak bayar. Ya benar-benar nggak dibayar karena takut. Karena takut menarik ketakutan. Ya. Lupa pada siapa? Lupa pada jati dirinya. Karena orang yang lupa pada jati dirinya, dia menjadi terasing di sini, terasing. Karena apa? Kita mengalami kegelisahan batin, tetapi disembuhkan dengan cara-cara yang bersifat lahir, gak nyambung. Padahal si batin ini seperti seruling yang tercerabut dari rumpun bambunya. Dia hanya ingin kembali ke akarnya, ke rumpunnya, itu aja. Bapak Ibu, coba kalau dengar suara seruling dengan kesadaran, kadang-kadang suka ada nggak nyereset bahasa Garut ya, bahasa Indonesianya apa itu ya, hese diterjemahkan mah jadi kehilangan rasanya ya, pokoknya gitulah. Ya, jadi ada suatu kerinduan entah kemana gitu loh, padahal sebetulnya seruling itu ya, itu sedang tercerabut dari rumpunya. Jadi lagu yang dinyanyikan seruling itu hanya lagu kerinduan, ingin pulang sebetulnya. Jadi kita tuh ingin pulang, tapi nggak ngerti pulang kemana, gitu. Padahal di sini sudah tersedia tempat pulang. Ada ruang dalam diri kita yang disebut dengan ruang kesadaran. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini terjadi di ruang kesadaran. Cuma ruang kesadaran kita sudah tidak disadari keberadaannya. Pikiran itu beroperasi di ruang kesadaran, hanya bagian kecil aja dari ruang kesadaran itu. Cuma tidak disadari kalau dalam diri kita ada yang luas tanpa batas. Makanya Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, dan dikatakan di surat Al-Kahfi sendiri, guanya luas tanpa batas. Nah, ruang itu tanpa batas Bapak Ibu, kalau bisa masuk ke situ, aduh, keren. Disitulah pentingnya kita
Belajar. Tapi belajar sama orang yang sering ke sana. Yang suka nawarkan Garut, Garut, Garut. Manena teu init. Jalo. Betul nggak? Iya, menawarkan surga dia juga nggak ngerti surga itu apa. Nakut-nakutin neraka juga nggak ngepek, dia juga nggak ngerti neraka itu apa. Cuma katanya dikatakan lagi kan begitu, betul nggak? Ya, cuman dia jadi semakin percaya diri dari percaya kemarin nih. Paham ya? Sebenarnya dia juga tidak percaya sama dia omongkan. Cuma kalau dipercaya sama kamu ya jadi percaya diri. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal kebohongan yang diulang-ulang lama kelamaan seolah-olah itu kebenaran. Itu masalahnya. Tapi tidak disadari. Ya kita baca ayat ini ya. Ini surat Al-Isra nih. Isra itu perjalanan. Dan perjalanan ini harus ada akhirnya. Nabi Muhammad juga tidak Isra terus. Kan dipungkas dengan Mi'raj. Maka diabadikan di Quran surat Al-Ma'arij. Nanti saya sentuh sedikit ya surat Al-Ma'arij. Jadi jangan Isra terus. Harus ada titik akhirnya dari Isra itu. Mi'raj. Dan Mi'raj itu bahasa Arab. Artinya naik. Ta'ruju itu artinya naik. Mi'raj itu artinya naik. Jadi Isra itu perjalanan horizontalnya. Mi'raj itu perjalanan vertikalnya. Makanya di Quran dikatakan. Fala aqtahamal aqobah. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqobah. Apa itu jalan mendaki? Fakur raqobah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Diperbudak oleh apa kita selama ini? Jujur, kita selama ini diperbudak oleh dualitas. Benar salah, baik buruk, lawan, kawan. Itu aja yang membuat kita jadi berisik. Padahal itu produk pikiran. Kita bukan pikiran. Kita ini yang mengamati pikiran. Coba. Langit itu tidak pernah terkotori oleh awan hitam, awan putih. Kenapa? Dia hanya mengamati saja. Mengizinkan awan putih dan awan hitam datang silih berganti. Itu aja. Ketika ada pikiran yang tidak baik, udah jangan dilawan. Izinkan aja, ntar juga habis. Ada pikiran baik juga sama, izinkan aja. Amati, tanpa penghakiman. Nanti juga energinya habis. Itulah belajar meditasi. Meditasi itu begitu. Kadang-kadang kita ngomong meditasi, meditasi, ngertinya enggak. Cari tempat aja, harus gunung. Betul nggak? Ya di gunung kamu merasa tidak ada masalah karena sedang mengasingkan diri. Betul? Iya. Alhamdulillah. Selama di gunung saya tidak tergoda. Ya, sanrek nggak goda. Betul nggak? Iya. Aneh-aneh aja belajar agama. Ya kan? Itu. Jadi ayat ini mengatakan ya di surat Al-Isra ini sekali lagi Isra itu Isra perjalanan. Dan sebetulnya kalau yang tahu nomor suratnya aja Al-Isra itu keren 17. Itu sudah jadi rakaat sholat. Makanya ada kata-kata Nabi Muhammad as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebenarnya sholat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Bagi yang sudah tahu, sudah terbuka mata kolbunya. Salat itu vertikal, bukan hanya horizontal. Bagi orang yang beriman, bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, ya gitu-gitu aja. Tidak ada efek pada kesadaran. Nah, di ayat ini Allah mengatakan, "Waman kana fi hadihi a'ma." Dan barang siapa yang buta di sini, fi hadihi, hayuna, di dia, begitu. Yang sering diterjemahkan dunia. Makanya kalau lihat terjemahan yang ada, barang siapa yang buta di dunia, begitu. Padahal nggak ada kata-kata dunia. Bahasa Arabnya, waman kana fi hadihi a'ma. Barang siapa yang buta di sini, sekarang, gitu. Fahuwa fil akhirati a'ma. Niscaya di akhirat ia akan lebih buta. Wa adallu sabila, dan ia tersesat dari jalan. Sabil itu jalan. Jalan yang gede namanya sabil. Kalau jalan kecil namanya torik. Makanya kalau kalian ya di Masjidil Haram duduk nggak sadar tuh di tempat jalan orang, pasti akan diteriaki oleh polisi yang jaga di sana. Askar namanya. Torik itu maksudnya tong cicing di jalan gitu. Iya mau kalau balik diganti ngaran. Hajatan. Kunaon ya Kang Agus? Alhamdulillah abdi menuju di Arab kamari kenging nami enggal
Nah namina Muhammad Torik kumaha lakona eta abdi nuju calik tiba-tiba abdi teh dipasihan nami Torik padahal dicarekan eta teh ku polisi ngalangan jalan dasar. Maaf ya yang namanya Agus. Biar kena aja dirasa gitu ya. Sama Agus juga dengan Dadang, Dudung. Sama. Jadi nggak ngerti, Sabil itu jalan besar. Kalau Torik itu jalan kecil. Makanya kalau mau menuju Tuhan, ambil jalan besar. Kita aja di dunia maunya jalan besar kan? Betul nggak? Jalan kecil itu hambatannya banyak. Barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat. Nah, akhirat itu sudah saya jelaskan, artinya masa depan. Kan sering disebut hari kemudian. Kan hari kemudian itu hari setelah hari ini, besok, lusa, itu akhirat itu. Sesederhana itu. Paham nggak? Gitu. Biar ngerti sedikit. Kan saya sekarang sedang membangunkan orang yang tidur. Makanya agak kencang sedikit saya bicaranya. Sok harudang atuh. Sararewae. Paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi barang siapa yang buta di sini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan. Jalan apa? Ya jalan pulang. Artinya kita tidak bisa pulang ke tempat asal kita. Kan kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Paham? Tetapi jangan berpikir soal ruang. Sebentar lagi nanti saya jelaskan. Karena Allah itu tidak terkonsep oleh ruang dan waktu. Bahkan ya, fisika kuantum sudah bisa membuktikan sekarang. Semua benda-benda yang kecepatannya sudah sama dengan kecepatan cahaya, maka di situ tidak ada waktu dan ruang. Begitu waktu tidak ada, ruang pun tidak ada. Karena ruang dan waktu tidak terjadi seperti telur dengan ayam. Dia terjadinya secara simultan. Nah, kalau saya jelaskan konsep ruang dan waktu pakai ilmu fisika, nanti khawatir kalian nanti malah pusing pulang dari sini harus minum obat sakit kepala. Dibatasi dulu. Gitu aja lah. Nanti kalau mau googling, mau belajar, bener nggak ini teori relativitas? Bener nggak yang dikatakan Einstein itu? Bahwa ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya, maka waktu dan ruang tidak ada. Benar nggak? Silahkan googling. Sekarang kan sudah terbuka. Tapi kalau saya jelaskan langsung nanti saya khawatir yang ini aja belum paham. Apalagi harus memasuki keruwetan rumus-rumus. Ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Nah, istilahnya aja udah bikin pusing. Betul? Ya udah kita coba turun dulu ya, jangan terlalu tinggi. Jadi pokoknya prinsipnya gini, barang siapa yang buta di sini hari ini, maka dia akan buta besok lusa, begitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ketika dia mau pulang bingung karena nggak tahu jalan. Nah, dikatakan di Quran wa adallu sabila, dia tersesat jalan. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, kata sesat ini sudah begitu menakutkan. Karena di framing seolah-olah sesat itu jahat gitu. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, dulu belum ada Google Map, pernah nggak Bapak Ibu tersesat? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu jalan. Betul nggak? Jahat nggak Bapak Ibu gara-gara nggak tahu jalan? Kan enggak. Aliran sesat. Jadi di framing sedemikian seolah-olah kata sesat ini begitu jahatnya. Padahal sesat itu hanya akibat gak tahu jalan, itu aja. Jahat nggak Bapak Ibu? Gak jahat temannya orang tidak tahu. Masa orang tidak tahu mau dihukum? Betul nggak? Gitu. Nah sekarang juga kalian sama. Gak tahu jalan, gak bisa baca Google Map, gaptek. Betul nggak? Iya, turun deui ti mobil, malah sudah ada kan di sini. Ya. Tinggal 300 meter belok kanan, 200 meter belok kiri, tinggal gitu. Ya. Tempat yang Anda tuju sudah tiba, gitu aja. Hebat ya. Soleh banget tuh yang bikin Google Map. Itu orang soleh, ada gunanya hidup.
Betul nggak? Iya. Sekarang kalian mau pergi kemana-mana, gak usah pusing-pusing, turun dari mobil, tanya itu, tanya ini. Betul nggak? Ntar lagi kesodok mobilnya semua mobil orang. Sekarang udah, putar Google Map. Hebat tuh orang. Kepikiran yang seperti itu. Betul nggak? Iya. Nah itu soleh itu begitu. Ada manfaatnya bagi orang lain. Bukan berisik. Merasa paling soleh. Gak ada gunanya. Paham sampai sini? Jadi kalau begitu, ingin nggak di akhirat tidak buta? Caranya gimana? Ya di sini, selesaikan dulu butanya. Kalau buta di sini, nanti juga buta. Nah ini ada framing yang dibangun ke kita, seolah-olah, oke orang. Bingung saya. Betul nggak? Nah buta itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Sedangkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan falaula iza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun. Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Itu diabadikan di surat Al-Waqiah. Saat kita nyawa di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Dan saat itu kita akan melihat. Kalau saat ini kita sudah bisa melihat. Ayo tanyakan pada diri kita, ya Allah, apa yang harus saya lihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana ya Allah saya harus melihat? Kepada siapa harus belajar supaya saya bisa melihat? Ya Allah, kalau saat itu nanti saya tidak bisa melihat, bagaimana dengan nasib saya? Dijawab sama Allah, wa adallu sabila. Kamu akan tersesat jalan. Kamu nggak bisa pulang kepadaku. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilihat. Karena itu harus dialami sendiri. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pikiran. Pikiran itu malah berdebat nanti, menafsir, merinterpretasi, bikin persepsi. Ini harus dijawab dengan pengalaman spiritual. Itu loh yang harus kamu lihat. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau hari ini tidak bisa melihat, besok tidak bisa, lusa tidak bisa. Jadi aneh kalau yang mengajarkan kita melihatnya nanti. Loh, kok ayatnya beda ya dengan ajaran itu? Saya juga dulu diajarannya begitu sama bapak saya. Nanti di akhirat. Kan ayatnya jelas. Waman kana fi hatihi lamun ayeuna teu ningali komongke. Bahasa Garut lagi ya. Ini kalau udah pakai bahasa di mana kita dilahirkan itu udah bahasa rasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka begitu. Sekarang kita tanya Quran surat Al-Hajj ini, Bapak Ibu. Tanya Quran surat Al-Hajj ayat 46, surat ke-22. Cerita apa sih Al-Hajj? Cerita haji. Hebat. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, lihat tuh, tawafnya saja lingkaran. Dan ternyata di fisika, di matematika ditemukan rumus. Luasnya lingkaran itu 22/7. Hebat. Angka 22-nya ada tuh di rumus lingkaran. Dan ternyata cocok dengan surat Al-Hajj, surat ke-22. Keren Nabi Muhammad. Surat Al-Hajj diberi nama 22, surat Al-Isra diberi nama 17. Ih, keren banget. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, kalau nama-nama surat dengan nomor-nomor surat itu sangat ilmiah. Hebat pokoknya. Itu tidak mungkin dengan kecerdasan biasa, kecuali dengan kecerdasan yang melampaui kecerdasan biasa. Mari kita baca ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami? Bapak Ibu, kita ini punya kolbu.
Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan qalbul mu'min baitullah. Masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh, sementara rumah yang dekat bersama kita, yang asli buatan Allah, nyaris tidak pernah dikunjungi. Kita jadi terasing tubuh kita sendiri. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Bapak Ibu, mendengar dengan telinga ini sudah biasa setiap hari. Memahami dengan pikiran kita dengan yang ini sudah biasa setiap hari. Tapi Allah mengatakan di sini, belajar kamu memahami dengan kolbu dan mendengar dengan telinga kolbumu itu. Maka di ayat ini dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang itu, bukan mata yang ini, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Syudur sudah menjadi bahasa Indonesia, sadar. Ini cerita apa? Cerita butanya kesadaran. Karena kita tidak sadar siapa diri kita, tidak sadar asal usul kita, betul? Tidak sadar mau pulang kemana. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Padahal semua kebenaran harus dimulai dari mempertanyakannya. Semua kebenaran harus dimulai dengan cara meragukannya. Lihat para ilmuwan, mereka bikin hipotesa. Hipotesa itu kan meragukan. Makanya semua peneliti memulai penelitian dengan satu pertanyaan penelitian dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu kemudian masuklah ke hipotesa. Lalu diuji. Kan begitu cara kita meneliti. Ya, dulu yang pernah sekolah. Mana bikin skripsi? Nggak nyontek kan? Nah itu makanya sendiri biar ada pengalaman. Jadi Allah tidak berbicara kebutaan mata yang ini. Para nabi dan para rasul itu tidak diutus untuk membebaskan kebutaan yang ini, bukan. Urusan buta mata ini itu urusan Cicendo. Para nabi dan rasul itu spesifik, dia itu tugasnya untuk membebaskan manusia dari kebutaan kolbunya, bukan kebutaan mata yang lahir, bukan. Makanya ditegaskan di ayat ini, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Yang buta bukan mata itu, bukan, kata Allah, tapi mata kesadaranmu, mata jiwamu, bukan mata batin. Wah, saya mau nggak buta, kenapa? Kalau ada penampakan saya bisa tahu. Ini masalah baru. Kalau kamu masih melihat penampakan, berarti kamu sefrekuensi dengan dia. Penampakan itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa pulang, justru tersesat. Menampakkan diri, bukan nakut-nakuti. Dia minta didoakan, minta ditolong. Makanya satu-satunya cara, karena sudah tidak punya mulut, tidak punya tubuh lagi, ya menampakkan diri. Dan ketika penampakan itu ada, dan itu bisa dilihat oleh yang bisa melihat, bukan hebat, kamu masih sefrekuensi energinya dengan itu. Sakti yang kayak gitu, ya makanya jangan kecelek belajar itu. Sebentar, yang kayak gitu dia sefrekuensi energinya, itu resonansi.
Berarti tingkatan dia, jiwa dia sefrekuensi dengan tingkatan jiwa yang belum bisa pulang itu. Nanti dia mati, nggak bisa pulang juga. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Wah, saya ingin dibukakan mata batin. Jangan, bukakan mata kolbu. Nggak ada di Quran cerita mata batin. Kadang-kadang kita kan sumir ya belajar. Betul nggak? Mata batin, mata kolbu aja nggak jelas. Betul nggak? Itu karena apa? Terlalu banyak yang berbicara. Tapi masih buta. Nah itu makanya judulnya ya orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Berarti supaya orang buta ini bisa dipimpin harus oleh siapa? Yang sudah melek. Ini masalahnya, belum melek sudah bicara. Coba sekarang kita praktekkan. Coba tutup semua matanya Bapak Ibu. Tutup matanya, jujur, tutup matanya. Tutup aja. Tutup matanya. Oke, saya mau tanya. Di tangan saya ini apa? Di tangan kanan saya. Jawab. Jawab aja. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ya? Sekali lagi, di tangan kanan saya apa? Tidak tahu. Coba buka matanya. Apa? Kok bisa jawab ya? Iya. Nah, tadi lihat saya ketika sedang merem, ada nggak di sini keinginan menebak-nebak? Bayangkan, kalau menebak-nebak dalam keadaan merem, berapa banyak benda yang bisa ditebak? Coba. Dan yang ditebak-tebak itu namanya prasangka. Prasangka akhirnya dianggap kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ini sebetulnya baru menebak-nebak. Padahal ya, kelopak mata kolbu kita masih tertutup. Coba ketika terbuka aja kelopak mata yang lahir ini, langsung bisa jawab. Apalagi kalau kelopak mata kolbunya sudah terbuka, langsung bisa jawab. Bisa menjawab Quran surat Al-Waqiah ayat 83 yang saya sampaikan tadi. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dijawab dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dialami sendiri. Ya, makanya jangan puas ketika sudah ikut kajian seperti ini. Ini baru membuka pikiran, belum membuka kolbu. Pikiran kita aja baru dibuka. Ya. Gitu. Nah, penjabaran saya ini ya bisa membuka pikiran. Baru penjabarannya, belum pengalamannya. Clear sampai sini? Oke, jadi kata Allah yang buta mata yang di mana? Mata kesadaran. Ya toh? Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau di Quran ada kata-kata kitab, hati-hati. Maka di Quran tuh ada kata-kata Quran, ada juga kadang-kadang kata-kata kitab. Beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran. Makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, bagus, harus bisa. Coba huruf idgham bigunah ada berapa? 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 4. Apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, waw. Udah lulus. Lulus idgham bigunah. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham bigunah dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu 1.
bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris, jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ. Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak? Sudah ada. Masa bilang ini kitab-kitabnya nggak ada? Ini air, airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan Pak Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini air, airnya nggak ada? Kalau saya bilang ini air, kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la raiba fi, tidak meragukan lagi. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca. Sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab. Illa amaniya wa inhum idhar. Illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana. Nggak tahu, belum tahu. Tapi sudah keduluan, seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren nggak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini.
Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu.